الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Allah Al-Quran. Dan Allah tidak membuat dalam Al-Quran itu satu hal yang bengkok, hal yang aneh. Qayyiman. Al-Quran itu menjadi bimbingan yang paling lurus. Liyunzira ba'san syadidan, untuk memberi peringatan tentang azab siksa yang amat pedih miladun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan Al-Quran ini juga memberikan tafsir kabar gembira buat orang-orang yang melakukan amal soleh. Anna lahum ajran hasanah, bahwa mereka akan dapatkan pahala balasan yang indah, balasan agung. Al-Quran itu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diceritakan Al-Quran ada 4. Satu, Al-Quran berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya. Jadi tanda-tanda kebesaran makro, bintang, matahari, bulan, malam, siang, Allah ceritakan. Di juz 30 kita sudah ketemu banyak tuh tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Tanda-tanda kedua yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah adalah yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, emangnya kalian tidak perhatikan? Itu kemarin saya dapat dan posting tentang tangan kita saja. Oh, itu dahsyat benar itu. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang tangan. Sampai di mikroorganismenya, bahkan sampai ke atom, proton dan neutronnya. Jadi Allahu Akbar. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah di alam raya yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kita. Yang ketiga juga tanda-tanda kekuasaan Allah dalam bentuk di Al-Quran, di kisah-kisah yang Allah ceritakan. Ashabul Kahfi kisahnya. Nanti bakal ketemu tentang kisah dua pemilik kebun. Juga kisah tentang Musa dan Khidir alaihissalam. Juga tentang Zulkarnain. Dan banyak kisah lain. Ada kisah Korun, kisah Fir'aun, kisah Nuh alaihissalam, kisah Samud, kisah Saleh, banyak lagi. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang keempat yang Allah ceritakan tadi, yang pertama di alam semesta makro, yang kedua tanda-tanda kebesaran Allah dalam tubuh kita, diri kita mikro, yang ketiga dalam kisah-kisah yang Allah ceritakan kebesaran Allah, dan yang keempat, nah ini nih, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah janjikan ancaman dan kabar gembira. Allah siapkan balasan yang terbaik buat orang-orang bertakwa, orang-orang yang taat, dan Allah siapkan siksaan yang paling dahsyat. Buat siapa? Buat mereka yang durhaka, mereka yang bermaksiat, mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Qayyiman. Ini adalah manual book yang paling cocok buat diri kita. Terkadang kita ini suka nyobain berbagai macam hal yang menurut kita cocok, tapi kita nggak mau nyobain apa yang Allah sudah sediakan, dan itu terbaik buat kita. Secara ideologi politik aja, oh, nyobain kapitalisme udah, nyobain sosialisme sudah,
nyobain liberalisme sudah. Nah, sekalian sekarang ada neoliberalisme. Orang nyoba-nyobain begitu mau. Tapi nyobain begitu politik Islam, wah langsung kayak lodokan. Nggak mau nyobain politik Islam. Bahkan sudah dilabelin khilafah, macam-macam lah. Kadrun, macam-macam lah. Dikasih tahu. Padahal nih, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Bunda cari itu ya ayatnya. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum-hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan kalau nggak bisa diterapkan hukum secara negara, maka mulai terapkan hukum untuk diri kita. Katakan yang halal jelas, yang haram jelas. Jangan yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal sama kita. Mulai dari diri kita sendiri. Yang haram dibilang halal, banyak. Banyak yang hilaf. Nggak takut sama ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayah bunda, ketahuilah bahwa hidup yang terbaik adalah hidup yang mengikuti petunjuk Allah yang lurus. Dan itu adalah kitabullah. Anzala ala abdihil kitab. Walam yaj'allahu iwaja. Manusia pengennya bebas, nggak mau ikut aturan apapun, aturan Tuhan, aturan Allah. Tapi begitu mereka merasakan kebebasan, mereka sedih. Mereka bilang bahwa saya keliru. Rupanya yang betul adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Saya masih ingat habis khutbah Idul Fitri di Sydney, Australia. Lalu kemudian saya mau langsung berangkat ke Brisbane. Panitianya bilang, Osbob sebentar ya kita ambil tiket di rumah. Sudah disiapin sebelum kita ke bandara. Ayo. Begitu sampai, Osbob nggak usah turun. Saya ambil sebentar aja tiketnya Osbob. Lalu kemudian dia masuk ke rumahnya, keluar, kemudian disapa sama tetangganya. Tetangganya bule, sahabat ini. Lalu ramah sekali. Seperti mereka naik bar yang baik. Begitu naik ke mobil, nah sahabat ini cerita bahwa dia senang sama tetangganya, senang tetangganya juga senang sama dia. Ngobrol punya ngobrol, tetangganya yang non-muslim pernah ngomong begini ke saya, Mas Bob. Sebenarnya agama yang paling benar agama kamu, katanya. Yang ngomong adalah non-muslim. Kenapa? Agama kamu melarang perzinahan. Dan ada satu kejadian yang dia nggak sepakat dengan zina. Tahu sebabnya, Bob? Dia punya putri SMP. Dan bawa cowoknya nginep di rumah. Dan di Australia dan banyak negara maju itu, ayah bunda nggak boleh teriak sama anak. Kalau anak nggak seneng, maka orang tua dilaporin ke polisi, orang tua ditahan. Anda kebayang nggak, kata tetangganya non-muslim, anak saya SMP bawa pacar laki-laki nginep di kamar. Maka semalaman saya sama istri nggak bisa tidur. Mau diusir, takut saya dipanggil di polisi, tapi semalaman kami nangis. Nih, mereka yang mengatakan zina itu halal, tapi enggak, hatinya enggak terima. Maka yang paling benar adalah qayyiman. Ini yang paling lurus. Liyundira ba'san syadidan min ladun. Untuk Allah turunkan peringatan tentang azab Allah yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Usbah bilang, banyak orang yang halal dibilang haram, haram dibilang halal. Seorang perempuan datang, nunggu, pengen ketemu. Saya tidak sebutkan namanya. Setelah berapa jam dia nunggu,
akhirnya staf saya bilang, Usbab ini ibu nggak mau pulang. Pokoknya sampaikan ke Usbab kalau saya nggak bakal pulang. Sampai 1000 tahun pun menunggu. Saya siap. Waduh, luar biasa nih. Kayak lagunya Jamal Mirdad ya, Ayandung. Lalu ngedengerin yang disampaikan staf saya bilang sama Umi Maya, temenin ada seorang ibu nih mau konsultasi. Dan biasanya kalau konsultasi sama perempuan nih, Ayandung, saya selalu bawa Umi Maya. Kenapa? Karena perempuan kalau konsultasi ntar ceritanya lama. Kalau udah lama ntar nangis. Dan kalau nangis minta peluk, wah, gawat itu. Makanya harus ada Umi Maya itu. Maka ini perempuan saya nggak kenal. Lalu dia cerita, dia bilang bahwa dia kerja. Dan dia pernah menikah selama 6 tahun dengan seorang pria. Selama 6 tahun itu, Usbab, demi Allah yang nafkahin keluarga saya. Kata itu perempuan. Suami saya kalau kerja serabutan. Kalaupun ada kerjaan, duitnya buat dia doang. Terus selama 6 tahun itu, kami bangun rumah. Demi Allah, kata perempuan itu. Bangun rumah 100% duitnya, duit saya. Kata perempuan itu. Serupiah pun mantan suami saya enggak ikutan bantu. Selama 6 tahun, alhamdulillah, kami tidak diberi keturunan, kata perempuan ini. Padahal kami konsultasi kemana segala macam, semua dokter dan rumah sakit bilang, yang masalah bukan saya, yang masalah adalah mantan suami. Hingga kami lakukan operasi 2 kali untuk alat reproduksinya. Dan operasinya yang biayain saya, kata tuh perempuan. Pokoknya ini perempuan, pokoknya kalau cerita udah paling menang sendiri. Kecuali yang perempuan-perempuan sini semuanya soleha, taat sama suaminya. Amin. Lalu kemudian habis itu Usbab katanya saya sama suami karena rasa cinta belum santai Bunda ini kalau menceritakan aib kepada orang soleh, kepada ulama boleh dalam surah Al-Mujadilah. Nanti lihat dalam surat 58 itu ada seorang perempuan cerita tentang masalah keluarganya kepada Nabi. Jadi ini diperbolehkan karena dia mau minta fatwa. Lanjut ya. Lalu kemudian perempuan ini bilang karena rasa cinta sudah mulai pudar. Lalu kemudian akhirnya kita sepakat untuk berpisah. Dan malam itu sebelum besok kita ke pengadilan untuk cerai talak 3. Dengan baik-baik saya bilang kepada suami, Mas, 6 tahun ini kenangan sudah terlalu banyak di rumah ini. Masa-masa indah sudah kita lalui. Dan kita pengen berpisah dengan cara baik-baik kan, Mas? Iya, kata mantan suami saya. Mas, supaya kenangan di rumah ini kita hapus bareng-bareng. Lebih baik besok habis dari pengadilan kita keluar dari rumah ini. Rumah ini saya mau jual. Hasilnya saya mau berangkatin kedua orang tua saya haji. Saya sudah packing. Besok habis pengadilan saya keluar. Dan kamu juga ya? Iya, kata mantan suami. Besoknya usai pengadilan diputus kita talak 3. Lalu kemudian akhirnya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya karena sudah kemas, saya langsung boyong keluar cari kontrakan. Sebelum saya keluar saya tanya sama mantan suami saya, kapan keluar? Besok katanya. Pekan depan rupanya masih ada di situ. Saya tanya kapan keluar? Ya nantilah katanya. 6 bulan nggak keluar. Lalu kemudian saya bilang, Mas, ini rumah mau saya jual. Mau diberangkatin haji. Enggak, saya nggak mau keluar dari rumah ini. Kata mantan suami. Ya Allah, Mas, kata perempuan ini. Gini deh, saya nggak mau berantem. Mas keluar dari rumah ini, nanti saya kasih 20% dari hasil penjualan. Mantan suami saya ngomong, enak aja 20%. Kalau 50-50, 50% boleh. Ini kan harta gono gini, kata dia.
Oh, Masya Allah, dia anggap harta gunung gini, padahal dia nggak ngebangun keluar duit sedikit pun. Maka akhirnya kita cekcok karena rumah kami ini dekat sama tetangga dan orang banyak yang lihat. Saya akhirnya nggak mau berantem. Saya bilang kalau gitu saya tempuh jalur hukum. Alhamdulillah pengadilan saya menang. Dia banding, saya menang. Kadar perempuan. Diajukan kasasi, saya menang. 3 kali saya menang. Sebenarnya gampang, sebab saya bawa preman, saya bawa polisi, saya usir tuh mantan suami saya gampang. Tapi saya nggak mau berantem, kata dia. Dari semalam saya pengen kepikir siapa ya saya mau minta bantuan. Di kepala saya cuma usbok, usbok, usbok. Padahal bunda, ayah, saya nggak kenal tuh sama tuh perempuan. Selama ngedengerin itu dia cerita, saya selalu tuh gini tasbih saya. Saya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan saya selalu doa, ya Allah bantu ini perempuan, bantu ibu ini. Dan begitu udah dia puas tuh undang-undangnya dia ceritain semua. Usbok boleh saya minum airnya? Oh silakan. Begitu dia minum, dia begini nih, ayah bunda, dia nyender, kayaknya lega banget hatinya. Dan begitu dia nyender gitu ke sofa, seperti ngasih syarat, saya udah cerita sekarang, Usbab coba kasih solusi. Demi Allah, saya nggak punya ide apa-apa. Ini perempuan masalahnya banyak banget. Dari mulai rumah tangganya, mulai nafkahnya, sampai keturunannya nggak dikasih sama Allah. Masalah rumah, wah itu masih zigzag. Lalu kemudian begitu saya majuin badan begini, saya pura-pura berpikir, padahal di otak saya nggak ada apa-apa tuh. Saya bilang, ya Allah tolong masalah ibu ini. Dan karena harus ngomong, saya begini nih, ayah Ando, gitu. Berdem, pura-pura atau berwibawa, padahal saya nggak ngerti mau ngomong apa. Kalimat pertama yang muncul dari mulut saya dikatakan sama Allah, kalimat ini. Memangnya ibu kerja di mana? Kalau kepada orang yang baru kenal pertama kali, kira-kira ini pertanyaan biasa apa pertanyaan luar biasa? Pertanyaan biasa banget. Ibu siapa namanya? Di mana rumahnya? Kerjanya di mana? Pertanyaan biasa. Tapi itu kalimat cuma satu keluar dari mulut saya. Si ibu yang tadinya sudah nyender gini, ayah bunda, tiba-tiba dia begini nih, dia maju lagi, dia tutup wajahnya dengan kedua tangan, nangis sekejar-kejarnya. Begitu nangis sekejar-kejarnya, saya bingung. Lalu kemudian saya colek Umi Maya. Giliran kamu tuh peluk. Jangan sampai saya yang peluk. Maka Umi Maya langsung peluk, dilus-elus sama Umi Maya. Ibu sabar, 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 kata Umi Maya. Dan saya nggak bisa ngomong lagi. Cuma satu pertanyaan itu. Dan tahu nggak ayah bunda? Dengerin ya. Dosa itu bunyi bahkan dari mulut kita sendiri. Ya Allah, sebab sejak saya keluar dari rumah, saya amat yakin Usbab bakal tanya ini. Demi Allah, saya nggak nyuri. Demi Allah, saya nggak korupsi. Dalam hati saya, siapa yang nuduh lu korupsi? Kan gue cuma nanya, ibu kerja di mana? Dan bunyinya nih, bunda, ayah, dia ngomong begini. Saya bekerja di perusahaan BUMD, Usbab, sebagai kasir. Ini kejadian 20 tahun yang lalu. Gaji saya 2 jutaan. Tapi yang saya pulang bawa ke rumah 30 jutaan. Demi Allah saya nggak korupsi, demi Allah saya nggak nyuri. Lalu dari mana sisa uang itu, Bunda? Tanya saya. Setiap kali saya melakukan pembayaran ke vendor, maka sudah disiapkan kickback buat saya dan tim. Maka gajinya 2 juta, yang dibawa pulang 30-an juta. Demi Allah saya nggak korupsi, demi Allah saya nggak nyuri. Waktu itu belum ada KPK, ya Bunda. Belum ada undang-undang gratifikasi. Ini yang saya sebut nih, pura-pura nggak ngerti harta haram. Dan gawatnya harta haram itu, hidup kita dibikin zigzag sama Allah.
qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Nih, Allah tuntun kita. Satu, dikasih peringatan, azab yang pedih. Wa yubashsyiral mu'minin. Tapi jangan khawatir ya Bunda. Perhatikan ya, kalau Allah kasih ancaman, satu, dikasih sama Allah, dua, berita baik. Wa yubashsyiral mu'minin. Bakal Allah bahagiakan orang beriman. Alladzina ya'maluna sholihat, yang gemar melakukan amal soleh. Nih, dikasih tahu kamu ininya, kabar gembira yang pertama. Yang kedua, dalam ajaran hasanah. Mereka bakal dapetin balasan yang baik. Sama seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dunia satu aja, akhirat mintanya dua. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan anugerah terbaik buat kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan anugerah yang terbaik buat kami nanti di akhirat. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari siksa api neraka. Selalu itu. Satu, dua, satu, dua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka kalau ayah bunda perhatikan, kemarin tuh dijelasin sama Usbok, ada nakiro sama ma'rifat. Yang nakiro, yang umum, nggak pakai alif lam. Yang khusus pakai alif lam. Maka sesungguhnya usron dan yusro. Usron dan yusro. Tapi enggak. Fa inna ma'al usri. Usrinya pakai alif lam. Yusro. Nah. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah tidak mungkin satu kesulitan ngalahin dua kemudahan. Maka kalau ada kesulitan satu, dibalas sama Allah dua kemudahan. Nah, karena itu ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nih harus yakin bahwa Al-Qur'an itu pasti menunjukkan hidup yang fitrah, hidup yang gampang, hidup yang lurus. Dan meskipun ada ancaman, ini jangan dikerjain. Riba jangan dimakan. Jangan korupsi. Jangan bermaksiat. Jangan syirik. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, tapi sesungguhnya Allah ngasih kabar gembira. Kabar gembira, ayo perbanyak amal soleh. Dan nanti kalian akan dapatkan ajron hasanah, balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, nikmati Al-Quran. Insya Allah Al-Quran bakal nemenin hidup kita untuk selalu lempeng, selalu lurus kembali di jalan Allah yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan jadi ahlul Quran, dan Allah muliakan kita dengan Ramadan yang indah ini. Jazakumullah, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.